Gue mau cerita pengalaman pribadi ditawarin jadi buzzer. Ini gue mau curhat, denger dulu. Pertama gue di chat sama 03, mau nggak buat video, satu video itu ya hampir sejuta lah post, dan nggak ada minimal views. Gue tertarik dong, wow nggak ada minimal views. Tapi gue mikir kayak follower gue masih kecil, kok bisa ditawarin semahal itu. Setelah gue analisis ya mungkin karena konten akun gue yang engagement-nya tinggi akhir-akhir ini kan, karena gue akun baru. Terus dalam satu minggu gue bisa mencetak 5 video yang FYP, dan satu video itu minimal 1,4 juta views ya, karena gue udah tahu polanya, formulanya, cara kapan harus post, cara buat caption, cara buat hashtag gue udah tahu. Oh itulah kenapa gue dihargain mahal. Gue mikirnya kesana. Oh awalnya gue kaget kok bisa, dan gue mikir juga oh berarti yang followernya 1 juta ke atas bisa puluhan juta dapat tuh kan. Oke lanjut, gue tolak lah dari 03 karena gue mikir Ganjar apa sih yang bisa dipost kan, cara Raja Blunder kan, gue bingung, yang ada kebeban di gue tolak. Terus ada lagi masuk 02, sama lah buat video. Gue mikir oh boleh juga nih Prabowo, kan secara Prabowo tuh politisi yang bagus lah, yang keren, bisa mencetak politisi-politisi terbaik lainnya seperti Anies Baswedan, terus Ridwan Kamil dan lainnya. Pokoknya keren lah, prestasi beliau juga di luar negeri bagus. Cuman yang gue takutin tuh ada Orde Baru part 2, itu gue takut sih. Secara beliau juga sekarang banyak gimmicknya gitu. Orang yang biasa ada niat jahat terselubung, menurut gua itu biasanya yang ditampakin itu gimmick doang, gimmick gemoy. Kalau beliau bilang saya tidak suka dicap gemoy, saya tegas, saya TNI militer, dan saya akan membawa negara ini jadi lebih baik, itu mungkin gua mikir 2 kali. Cuman beliau banyak gimmicknya, gua nggak suka, dan gue tolak lah karena gue takut kalau beliau memimpin nanti gimana ke depannya gitu. Terus gue nunggu lah, istilahnya nunggu kapan nih ada yang 01, karena menurut gue ya 01 banyak juga lah prestasinya bisa gue up, dan gue nggak masalah kalau beliau jadi presiden kan. Nggak ada yang masuk gue, entah gue yang belum dapat atau memang karena nggak ada. Kalau misalnya sampai pemilu nggak ada, berarti benar kesimpulan gue, beliau itu ingin jujur dalam pemilu ini. Beliau ingin yang milih dia itu tahu kenapa harus milih beliau. Gue jujur sih gue merasa ada aura yang berbeda di pemilu sekarang. Kita semua tahu lah pemilu-pemilu sebelum saat ini, sebelum ada Anies, uang money politik udah bukan rahasia umum lagi kan, dimana orang dibayar yang walaupun 100.000 mau dia nyoblos. Sekarang Anies Baswedan gue merasa kayak beda, nggak ada capres yang mau didesak, dijatuhin untuk dipilih, nggak ada. Kebanyakan dia maunya yang dinaik-naiki, dipuja-puja. Hanya di era Anies inilah gue melihat kayak ada beda gitu, pemimpinnya dijatuh-jatuhin sebelum menjadi presiden, dan beliau ya kayak open aja, mau nanya ke gue balas. Lu mau argumen apa biar gue jelasin masalah lu apa, solusi dari gue apa. Bahkan gue salutnya beliau itu buat visi misi yang jelas gitu, yang kayak anggarannya dibutuhkan berapa, lu bisa cek deh di websitenya. Gue udah cek sih karena gue penasaran kan, apa bener sih beliau ini omong kosong doang kayak kebanyakan orang bilang gitu kan. Gue cek, wow, rancangan bangunannya ada, rancangan anggarannya ada. Karena gue takut kalau banyak omong ntar kayak food estate gagal. Ternyata beliau udah rancangannya udah jelas, anggaran yang dibutuhkan udah jelas. Wow, kata gue keren juga ya. Semoga dengan beliau memimpin ya kita berharap ada yang beda gitu dari Indonesia. Mungkin inilah saat bangkitnya Indonesia, mungkin inilah salah satu cara untuk Indonesia emas ke depannya. Jadi curhat tentang Anies gue. Intinya kalau ada 01 nawarin, gue terima. DM